kita bahwa makna dari kehadiran kandang Natal itu begini Bapak Ibu. Kita memakai saat-saat masa Natal ini untuk memaknai kehadiran Tuhan di kandang Natal itu. Karena pertanyaan penting itu begini. Kenapa nyaman sekali ini para gembala ada di kandang Natal? Kenapa nyaman sekali para majus dari timur itu ada di kandang Natal? Mendampingi Maria dan Yosef. Dan bahkan domba-domba nyaman sekali di situ. Kenapa? Bapak Ibu tahu jawabannya. Nah, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal itu kepada siapapun juga, dan ia berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini adalah penyampaian awal dari Rasul Yohanes dalam bacaan pertama yang telah kita dengar. Kita akan coba mencari tahu kenapa Yohanes begitu berani mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu bisa mengalahkan dunia. Romo, frater, suster, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Untuk memahami kenapa Yohanes itu berani mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu mampu mengalahkan dunia. Ada yang tahu? Kecuali Romo Cece, saya tidak mau tanya. Tapi umat ada yang tahu kira-kira kenapa Yohanes berani mengatakan itu? Jawabannya, Bapak Ibu, kalau menelusuri bacaan-bacaan pertama selama masa Natal, itu kalau bacaan misa harian itu selalu diambil dari Rasul Yohanes punya surat. Dan situ dia banyak bercerita tentang kedekatan dengan Allah, dan dia mewartakan tentang Allah adalah kasih. Maka kalau kita mau memahami orang yang mampu mengalahkan dunia, itu orang yang punya kasih. Kasih itu kan tidak cemburu, tidak sombong, tidak mementingkan diri, memaafkan. Dan kalau orang mampu memiliki kebajikan itu, dia bisa mengalahkan dunia. Karena penyakit terbesar dari dunia adalah kesombongan, iri hati, dengki, marah, nafsu, yang kemudian dibahasakan dengan 7 dosa pokok. Itu yang menjadi musuh utama di dalam diri kita, berperang melawan dosa pokok itu yang memang setiap hari mungkin saja kita lakukan. Dan orang yang hidup dalam kuasa 7 dosa pokok itu, kesombongan, iri hati, benci, dendam, marah, nafsu, itu pasti tidak pernah bahagia. Dan itu adalah nafsu atau kekuatan-kekuatan dunia. Maka ketika Yohanes berbicara, orang yang percaya kepada Yesus mampu mengalahkan dunia, itu karena dengan mengenakan Yesus, ia akan dibantu oleh Yesus
untuk mengalahkan hal-hal yang menjadi kekuasaan dunia. Nah, bagaimana supaya Yesus itu tinggal di dalam diri kita? Sebenarnya Bapak Ibu, bukan cuma percaya, tapi selalu berada bersama Yesus. Karena banyak juga di antara kita yang bilang, saya ngaku orang Katolik, iman Katolik, saya kan beriman Katolik Romo, tapi misa tunggu Natal dan Paskah. Katekese tidak pernah, renungkan kitab suci tidak pernah. Tapi dia bangga bahwa dia Katolik dan dia merasa bahwa dia sudah menjadi orang Katolik paling hebat, padahal misanya sesekali saja datang. Bisa saja dia merasa dia itu lebih hebat dari kami para Romo yang misa setiap hari ini. Tahu banyak tentang ajaran iman, tahu banyak tentang aturan gereja, padahal kita ini, kalau saya 13 tahun sekolahnya, Bapak Ibu hanya dengar sepintas saja. Kan tidak bisa lalu menyimpulkan bahwa Bapak Ibu bisa lebih hebat tahu tentang ajaran gereja daripada kami para Romo yang belajarnya lama. Jadi ini contoh. Sebenarnya bukan hanya percaya kepada Yesus, banyak yang selalu berdalih, saya akan percaya kepada Yesus juga Romo. Tapi kau harus buktikan, karena begini Bapak Ibu, Santo Yohanes itu berbicara ada 3 kesaksian besar. 3 kesaksian besar yang menunjukkan bahwa Allah itu bersaksi kepada kita. Dalam bacaan pertama tadi, apa itu Lia? Tadi Lia yang baca tuh. Darah, air, roh. Nomor 1 dikasih roh, darah, dan air. Nah Bapak Ibu, coba kamu perhatikan, di mana 3 hal itu bisa kamu temukan dalam hidup? Air pasti kamu punya banyak di rumah, berkelimpahan lagi. Darah juga kamu punya. Di rumah sakit juga banyak, di tempat transfusi darah itu darahnya banyak. Tapi kenapa itu tidak bisa menjadi saksi? Karena tidak ada roh. Nah, tempat dan kesempatan yang paling tepat untuk melihat roh, darah, dan air itu di mana? Di misa. Kan ada persembahan itu nanti, mesdinar itu bawa anggur dan air. Lalu Romo akan mengambil darah itu di ampul, anggur itu dan air, ada doanya. Doanya begini, ya Bapa, semua dengan percampuran air dan darah ini kami mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah menjadi manusia seperti kami. Lalu nanti dalam doa epiklesis, di mana Romo berdoa menumpangkan tangan atas hosti dan anggur, itu namanya pencurahan roh. Maka tadi anggur dan air itu diubah menjadi darah oleh roh. Dan itu hanya terjadi dalam misa. Makanya saya bilang Bapak Ibu, jadi Katolik dan tidak pernah misa dan tidak mencintai misa itu KTP. Bohong, tidak ada gunanya. Jadi kalau kita betul percaya, mari kita berjalan bersama Tuhan dan kepercayaan itu disirami dengan Ekaristi. Kenapa kemudian kami selalu mengajak, Bapak Ibu sisihkan sedikit waktumu ikut misa. Kalaupun tidak bisa setiap hari, setidak-tidaknya hari Minggu, hari Jumat itu datang. Syukur kalau dalam 1 pekan itu sekali Anda ikut misa. Karena itu pupuk untuk merawat iman kita. Jangan tunggu hari Minggu, apalagi tunggu napas, Natal dan Paskah, itu tidak ada gunanya. Nah, selama masa Natal, Yohanes itu baik sekali memberikan refleksi kepada kita. Coba Bapak Ibu baca baik. Hari Kamis itu saya berdoa di depan kandang Natal. Dan bacaan selama hari-hari setelah penampakan Tuhan itu kan dari surat Rasul Yohanes berbicara tentang kasih. Untuk yang ikut misa harian pasti paham alur ceritanya. Misalnya, hari Senin kita berbicara tentang Yesus yang menyingkir. Setelah mendengar berita tentang Yohanes dikejar, dia menyingkir dari Galilea ke Galilea, tapi di sana banyak orang yang diselamatkan. Waktu itu kita diingatkan bahwa Bapak Ibu jangan terlalu menggebu-gebu dan berambisi dengan obsesi dan proyek manusia dan dunia. Saya rasa ada banyak orang yang punya banyak target di tahun ini dan di awal tahun, sampai dia lupa misa, lupa berdoa. Coba sisihkan sedikit waktu untuk minggir. Diam di pinggir, bergerak ke tempat yang sunyi, berdoa. Dan itu juga yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil. Dan itu dibuktikan oleh para gembala menyingkir dari rutinitas menggembalakan domba. Mereka sisihkan waktu untuk berada di kandang. Para Majus dari timur, mereka orang penting. Mereka sisihkan waktu dan
kesibukannya. Jauh-jauh datang dari timur ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Kita perlu sisihkan waktu untuk minggir dari pekerjaan kita. Mari ke gereja. Makanya kemarin itu saya kecewa itu kalau waktu kandang Natal ini sudah dibongkar. Kecewanya apa? Saya sudah berjanji di depan kandang Natal itu, karena kita itu berkat dulu ini kandang, tidak bisa kita bongkar begitu saja, tanpa permisi. Dan secara liturgis itu baru masa Natal itu berakhir pada pesta pembaptisan Tuhan, sekurang-kurangnya macam hari Sabtu besok baru kita bongkar pas. Tapi sudah terlanjur. Saya hanya mau mengatakan kepada kita bahwa makna dari kehadiran kandang Natal itu begini Bapak Ibu. Kita memakai saat-saat masa Natal ini untuk memaknai kehadiran Tuhan di kandang Natal itu. Karena pertanyaan penting itu begini. Kenapa nyaman sekali ini para gembala ada di kandang Natal? Kenapa nyaman sekali para majus dari timur itu ada di kandang Natal? Mendampingi Maria dan Yosef. Dan bahkan domba-domba nyaman sekali di situ. Kenapa? Bapak Ibu tahu jawabannya. Nah itulah tadi saya bilang, hari ini saya memberikan kesimpulan dari seluruh perjalanan dan refleksi kita selama masa Natal. Saya hanya mau menyampaikan begini Bapak Ibu. Yohanes akhirnya menemukan Allah adalah kasih. Dan di hari Selasa saya mengajak kita untuk memaknai kasih itu dalam belas kasih, bukan pilih kasih. Kasih itu berbelas kasih, bukan pilih kasih. Kemudian hari Rabu kita diajak untuk memaknai kasih itu. Kalau orang punya kasih, dia akan menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Itu yang susah dalam hidup kita. Sudah kita dibantu orang, diselamatkan orang, sering jadi kacang lupa kulit, tidak tahu berterima kasih. Dan Yesus buktikan itu. Setelah dia memberi makan banyak orang dari beberapa potong ikan dan roti, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa. Kapan kita berterima kasih kepada Tuhan? Kapan? Sibuk dengan kerja, sibuk dengan mengejar target, tidak ada waktu untuk bersyukur. Saya kalau pulang kampung, itu antre begini orang-orang minta misa. Untuk apa? Bersyukur. Coba. Padahal mereka itu orang tidak mampu semua. Bayangkan di Mataram, banyak orang kaya dan orang mampu nih. Tapi berapa kali dia minta misa syukur? Berapa? Jadi kalau kita punya kasih, kita harus menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Lalu di hari Kamis, bukti bahwa kita punya kasih itu kalau kita mengasihi saudara. Rasul Yohanes bilang apa? Bohong kamu bilang kamu punya kasih dan kamu punya Allah kalau kamu membenci saudaramu. Bohong. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Banyak orang yang membenci saudara karena merebut harta, merebut apa segala macam yang bersifat duniawi. Sampai tidak ada kasih. Jadi perang saudara itu begitu tinggi sampai lupa kasih persaudaraan. Dan hari ini, hari Jumat, itu sebagai sebuah kesimpulan. Bapak Ibu tidak mudah untuk mengasihi, tidak mudah. Tapi jangan juga kita lupa bahwa kemampuan untuk mengasihi itu anugerah Allah. Bapak Ibu tahu, di antara 7 buah roh, apa nomor 1? Apa? Kasih. Kasih itu buah roh, bukan hasil produk manusia dan dunia. Maka kalau kita mau mengasihi, banyak-banyak masukkan roh di dalam diri kita. Umat Mataram mungkin agak kurang dapat roh, kenapa? Kamu pasti tidak perhatikan. Nanti setelah misa kamu perhatikan. Coba kamu lihat di atas patung Bunda Maria yang ada di depan gereja Anda. Ada gambar apa itu? Gambar apa? Keluar masuk gereja tapi tidak pernah memperhatikan. Satu kali saya komentari frater sini. Apa Romo? Coba kau lihat gambar di atas tuh. Ada gambar merpati, Roh Kudus di atas Bunda Maria. Tapi sayangnya merpati itu menghasilkan 6 buah. Jadi ada 6 dia punya turunan. Padahal buah dari roh itu 7. Beda dengan di pintu bagian kanan aula. Nanti kamu lihat. Di situ ada burung merpati dan ada buahnya 7. Kenapa di aula buahnya lebih lengkap daripada di gereja? Jawabannya, itulah yang membuat banyak orang Mataram ke gereja itu kemudian keluar gereja jadi manusia ganjil. Bapak Ibu pasti juga bisa tahu kan, kita yang tiap hari ke gereja, misa,
Bukan tidak mungkin kita menjadi terdepan bicara tentang orang, gosip tentang orang, ngomong tentang orang, berpikir negatif tentang orang. Kenapa? Kepincangan roh. Jadi mari kita kembali ke, sudahlah kandang sudah dibongkar. Karena paling penting Yesus itu lahir di kandang hati. Itu jauh lebih penting. Nah, pertanyaan untuk kita, Bapak Ibu, adakah para gembala di hatiku? Adakah para majus di hatiku? Mereka itu adalah contoh konkret dari orang yang punya kasih. Jauh-jauh dari timur datang dituntun bintang. Kalau bukan karena kasih, karena apa mereka datang ke sana? Para gembala tinggalkan pekerjaan untuk menemani Maria dan Yosef. Makanya kemarin itu saya berpikir hari ini saya mau berdoa berterima kasih khusus kepada para gembala dan kepada para majus untuk contoh iman yang telah mereka berikan sebagai bukti kasih. Sayangnya kita tidak berpikir sampai ke sana ya. Hanya pikir kesibukan kita karena tidak ada waktu lagi besok bongkar kandang, bongkar memang. Tapi kita tidak mengerti apa artinya. Tapi kalau Anda tidak datang gereja juga pasti tidak paham kan? Saya kemudian berpikir begini, Anda itu 89 tahun usianya paroki ini. Masa tidak tahu aturan liturgi kalau bongkar kandang itu harus sebelum pembaptisan? Selama ini kamu tidak tahu kah? Tapi itulah karena orang iman hanya untuk casing, bukan untuk taruh di hati, bukan untuk sebagai sebuah kesadaran. Jadi Bapak Ibu, mari kita jadikan hati kita kandang kasih. Allah adalah kasih. Dan kalau kita betul mengasihi Allah, mari kita berbelas kasih, bukan pilih kasih. Mari menjadi pribadi yang tahu berterima kasih, bukan tidak tahu diri. Mari menjadi pribadi yang juga mengasihi saudara-saudara kita. Saudara bisa terjadi karena punya hubungan darah, tapi juga karena kasih persaudaraan. Seperti yang pernah saya katakan, Yesus dan Yohanes bukan saudara-saudara, tapi saudara dalam kasih. Kenapa kemudian Yesus dan Yohanes itu sangat dekat? Dan kemudian Yohanes diangkat menjadi murid yang paling dia kasihi. Kita punya saudara dalam kasih itu teman di KBG, teman di lingkungan, teman di paroki, teman di kelompok kategori, mau PDKK, mau Legio Maria, mau ME, itu semua adalah saudara dalam kasih. Jangan menciptakan egoisme dan ada istilah ghetto. Ghetto itu cinta diri dan membuat kelompok untuk mencintai kelompok sendiri daripada orang lain. Itu bahaya. Jadi Anda itu buat kelompok banyak, itu bukan lalu kemudian merasa kelompok Anda lebih hebat dan lebih istimewa dari kelompok lain. Itu maksudnya. Kalau kita betul punya kasih, mari kita menjelmakan itu dengan mencintai semua orang tanpa pilih kasih. Dan menjadi manusia yang tahu berterima kasih. Saya senang kalau baca intensi misa, orang bersyukur karena ulang tahunnya, karena keberhasilan itu baru top. Bukan soal isi amplopnya, tapi ungkapan rasa syukur. Tadi sebelum misa, Opa Anus ingat dia punya cucu hari ulang tahunnya, tadi saya doakan. Saya bilang, Opa tolong tulis. Tidak ada, saya bilang, isi amplopnya Opa ya, tidak ada. Tapi saya senang bahwa dia ingat cucunya dan menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih dalam intensi misa. Karena apa? Rasa syukur yang paling besar dan istimewa hanya betul istimewa dan besar kalau dirangkaikan dalam doa syukur agung yang kita rayakan dalam misa. Bapak Ibu, saudara-saudari, itulah maksud dari ketika Yohanes dalam bacaan pertama hari ini mengatakan orang yang percaya kepada Kristus bisa mengalahkan dunia. Dan bukti dari contoh orang yang bisa mengalahkan dunia karena percaya kepada Kristus itu siapa? Orang kusta dalam Injil. Dia percaya kepada Yesus. Dia punya hati yang punya kasih kepada Yesus. Karena punya kasih, dia minta, Tuhan, kalau Tuhan mau, tahirkan aku. Jadi ungkapan hati yang penuh kasih, menggetarkan hati Yesus yang penuh kasih, sehingga tanpa banyak berpikir, gayung bersambut, Yesus bilang apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Apa pesan untuk kita Bapak Ibu? Bapak Ibu, berdoalah dengan hati yang penuh kasih. Jangan berdoa karena kebutuhan dan kepentingan. Kita kalau ada kebutuhan dan kepentingan baru berdoa. Makanya musiman. Tapi kalau berdoa karena kasih, kita tidak perlu tunggu kepentingan dan kebutuhan kita berdoa. Kita datang untuk bercakap-cakap dan berdialog dengan Tuhan. Bukti bahwa kita mengasihi Allah, kita mau selalu berada bersama Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, pesan lain dari permintaan si kusta.
Dia itu meminta dengan penuh kasih itu begini, kalau Tuhan mau. Seringkali kita paksa Tuhan dalam berdoa, Tuhan begini, Tuhan begitu. Coba kalau teman-teman pergi doa bersama pendoa-pendoa atau pendeta-pendeta, kesannya seperti mereka perintah Tuhan daripada meminta. Itu salah itu doa itu. Gereja Katolik tidak suka doa kayak gitu. Kita itu mengungkapkan hati dengan cara yang sopan dan santun. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu bentak-bentak, tidak perlu joget-joget kan. Karena apa? Ini contoh doanya si kusta. Berdoa dengan hati yang penuh kasih. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan mentahirkan aku. Bapak Ibu, periksa ke dalam hati, periksa iman kita. Apakah ada kasih di hati kita? Apakah kita mengekspresikan iman dalam doa dengan penuh kasih? Semoga Tuhan memberkati.